Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat PJ Wali Kota Pangkal Pinang, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Agus Pendi, yang kami hormati Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Qubatimah Johan dan seluruh pengurus, yang kami hormati Ketua DPD Kota Pangkal Pinang dan seluruh pengurus, Ketua Yayasan, dan kepada Ketua Ormas yang hadir pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada para jamaah Masjid Agung Qubatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kami doakan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke surganya bersama dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir gerbang surga di Masjid Agung Qubatimah edisi yang ke 195. Baik, mari sama-sama kita awali majelis pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ustaz Firman. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi tadi kita semua mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dan sambutan dari PJ Wali Kota Pangkal Pinang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asisten 3 kepada Bapak Agus Pendi. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, pertama-tama dengan tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita telah diberikan nikmat Allah sehat, nikmat sempat sehingga kita datang ke Masjid Agung ini dalam rangka menjalankan ibadah, melaksanakan sholat subuh berjemaah yang diawali dengan sunnahnya. Semoga ibadah kita pada pagi ini mulai melangkahkan kaki tadi hingga sini Allah terima dan diberikan balasan setimpal untuk kita semua. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, pada kerabat, dan insyaallah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tentu kami ini selalu ya mewakili kalau tidak ada yang datang lagi nih. Saya tidak tahu Pak Asisten 1 tidak kasih kabar, dan kami memang selalu bersama meskipun tidak sering gitu. Tapi qadarullah saya hari ini hadir, Asisten 1 tidak hadir, dan kami memang ditugaskan untuk mewakili Pak PJ Wali Kota yang saat ini masih di Jakarta. Ibu bapak yang saya hormati, tentu kami menyampaikan terima kasih kepada DMI Kota Pangkal Pinang, Pak Ketua, Pak Johan dan jajarannya yang pada hari ini sudah 195 kali. Artinya istiqomah dalam perjalanan DMI ini untuk selalu menata Pangkal Pinang nih. Tiap pagi subuh, hari Minggu. Berkumpul dengan warga, menyampaikan pesan-pesan moral. Tentu hal ini kita patut apresiasi sehingga tetap bertahan. Meski terkadang yang hadir ini memang banyaklah pengurusnya terkadang. Fenomena ini kami perhatikan hampir di mana-mana. Jadi begitu sulitnya orang melangkah ketika untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah. Padahal pahalanya luar biasa. Tadi di surahnya Pak Imam itu menyampaikan oleh Pak Ibrahim Sani bahwa sholat subuh ini disaksikan para malaikat.
Artinya alangkah ruginya kita tidak melaksanakan sholat subuh berjemaah ini. Maka bersyukurlah kita pada pagi ini, kita diberi Allah untuk hidup, datang bersama-sama. Insya Allah dengan selalu bersyukur, apa yang menjadi tugas kita sebagaimana surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku. Namun bila mana kamu kufur, tunggu azabku sangatlah pedih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan 10 Muharram. Artinya kitalah 10 hari menginjak kaki kita hidup di bulan Muharram 1447 Hijriah. Dan ini patut kita syukuri bahwasanya kita memasuki tahun baru. Semestinya lah dan sudah saatnya kita dan senantiasa semestinya bermuhasabah, introspeksi diri, merefleksikan diri, sekaligus mengevaluasi sejauh mana perjalanan hidup ini yang usia kita sudah diberi Allah sampai detik ini, apakah kita dek berubah-berubah, agak macam ya Allah, atau memang kita bagian dari orang yang sudah berubah itu. Muharram itu merupakan sesuatu perjalanan hijrah, perjalanan sejarah hijrah Nabi. Salah satu hijrahnya yaitu menghijrahkan diri kita dari hal yang tidak baik menjadi baik tentunya. Karena itu, mari kita memanfaatkan momen-momen sisa hidup kita yang kita tidak tahu sebile kita ini cabut nyawa. Karena sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Maka berusahalah untuk senantiasa mengingat kematian. Maka dengan mengingatkan kematian, bahwa betapa hidup nih ketika kita banyak dosa, mengembalikan diri kita agar fitrah kembali dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, hari Jumat kemarin kami hadir di kantor pos ya. Adanya program pemerintah pusat menggelontorkan uang ke Babel ini 54 miliar lebih untuk bantu para buruh kita, tenaga kerja kita, 92.000 lebih yang ada di Babel, Bapak Ibu. Program ini luar biasa di tengah kondisi ekonomi yang belum baik ya. Meskipun dari nilai barangkali untuk para buruh kita, tukang parkir, dapat 300.000 per bulan, kemarin dikasih 2 bulan sekaligus, dapat 600.000. Pemerintah yang berbagai upaya untuk mensejahterakan, membantu setidak-tidaknya di tengah perekonomian, memberikan stimulus anggaran kepada para pekerja buruh yang memperoleh penghasilan sampai dengan 3,5 juta. Maka dikasihlah uang 300.000 itu. Namun persyaratannya Bapak Ibu, sebagai contoh misalnya kita tukang parkir, sebagian besar itu memang parkirnya itu kita anggarkan Bapak Ibu. Karena APBD ini memang selain dinikmati pegawai bayar gaji, ada juga untuk membangun, misalnya membangun jalan, membangun saluran, masang lampu, dan sebagainya. Namun ada juga tugas pemerintah daerah itu, dari sebagian pendapatan yang diperoleh dari PAD, karena kita ini semuanya bayar pajak Bapak Ibu. Ada pajak PBB minimalnya di rumah tuh. Membayar tapi saya yakin kalau yang hadir sini bayar gali lah. Biar pajak PBB, menyamakan di restoran, ada pajak restoran,
tidur di hotel karena punya duit bayar pajak hotel, di rumah ya listrik lo kali ya. Men kita beli 100.000 paling kan berapa itu? 90.000 kalau kita pakai. Ada pajak. Jadi Bapak Ibu nih kena kali pajak ah. Tidur kena pajak Bapak Ibu, bayangkan. Kencing kena pajak, nama rebusi di terminal kan ada. Jadi duit-duit itulah dikumpul, salah satunya adalah membayar asuransi ketenaga kerjaan bagi pegawai-pegawai yang non ASN, termasuklah para parkir. Itulah sampai bulan April tadi pemerintah ini terus minta daerah ya membayar itu, maka dapatlah petugas parkir kita, kawan-kawan yang dibiayai oleh pemerintah daerah asuransi tenaga kerja ini, yaitu asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Memang tidak banyak, tapi karena orangnya banyak, banyaklah Bapak Ibu ya. Maka itu yang didapatkan oleh mereka 300.000 dibalik lagi istilahnya. Jadi duit kita bayarkan rebus iuran tiap bulan itu kepada petugas parkir tadi, pemerintah rupanya punya cadangan, harus dibantu yang tadinya direncanakan untuk memberikan potongan 50% listrik tapi dibatalkan. Diberilah bantuan subsidi upah namanya, BSU, sebesar 300.000. Ini seleksinya di pusat Bapak Ibu. Jadi kita hanya menyampaikan data yang selama ini terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja menyampaikan ke pusat, dapatlah seluruhnya 92.000 lebih. Tapi bukan hanya pegawai ataupun buruh yang bekerja ataupun tenaga kerja yang kerja di Pemkot ya, yang di luar ASN, tapi termasuk yang di perusahaan-perusahaan. Yang penting rutin dan tidak terputus pembayaran BPJS Tenaga Kerjaannya. Itu syaratnya kemarin. Ibu Bapak, 27 Agustus tidak lama lagi, banyak calon kita sekarang ini 4 orang ya. Jadi 4 pasang calon yang sudah ada. Kami hanya menyampaikan, terutama para jemaah, menyampaikan agar kepada keluarga, kepada warganya, bagi bapak-bapak misalnya petugas TPS misalnya kan, mari kita sukseskan pesta demokrasi ini. Meski kita harus 2 kali datang ke TPS pada 2 tahun terakhir ini. Tahu apalah? Karena itu sudah terjadi Bapak Ibu. Dan itu juga bukan duit. Jadi duit yang hampir 25 miliar itu jangan sia-sia. Kalau sekarang ini ada 160.000 lebih mata pilih, datang 1.000 pun duitlah di kantor ya. 25 miliar ya. Jadi kadar 313 TPS itu petugas yang bayar upah. Petugas dari TPS, PPS, PPK, pengawas, polisi, tentara, bayar gale. Ada 25 miliar. Kalau 160.000 mata pilih itu yang datang hanya 10%, 16.000, duit ada tetap 25 miliar lah. Karena mulai kemarin para calon ini berobat check up ke Jakarta dibayar, naik pesawat. Jadi hitunglah, dibayar gale sampai pelantikan pula dibayar. Jadi sayang kita, duit kita lah, kita datang ke TPS ya, sayang duit kita lah ya, 25 miliar ya. Dek kita datang, dek kita sukseskan, alangkah ruginya kita ini. Jadi persoalan nak milih siapa itu bukan soal, karena kita dari hati nak milih orang kan, nyane cemne, kita lah yang tahunya. Persoalan siapa terpilih, itulah demokrasi. Bagi kami pemerintah mengharapkan semua warga yang memang sudah terdaftar dalam DPT itu hadir, jangan dihadir. Apa susah ngelangkah kaki ke TPS ya, barang sebentar, paling pagi-pagi datang lo kali Pak Ibrahim nomor 1 lah pulang, dia sampai 5 menit lah ngupi udah kan macam ya ke. Tolong kita sini lo kali ajak keluarga kita, warga kita. Pemerintah sudah banyak melotor duit ini. Kalau pemilihnya sedikit
rasa-rasa adik sukses pemilu itu karena pemerintah itu mengharapkan kehadiran partisipasi masyarakat untuk datang itu setinggi-tingginya. Kalau pajak 100%, tapi belum suah kan 100% ya. Karena aku jadi ketua TPS lah berkali-kali belum suah 100%. Saya tahu di umur kami lagi pensiunnya pun asa kolom berapa kali aku pemilu nih, dari tahun 82 ikut pemilu sampai kini belum suah 100%. Tapi kita mencoba jangan selalu jadi golput. Memang Bapak Ibu, pemerintah itu adalah kewajiban melaksanakannya, wajib melaksanakan itu, menyiapkan anggarannya, personilnya, tempatnya, dan segala macam hal yang menyangkut persoalan dengan pemilu. Itu kewajiban pemerintah. Kita pemilih ini hak. Jadi jangan mentang-mentang hak kau nak milih, hak kau dek milih. Kalau hak dek milihnya lain, kau dek milihnya hak kau milih nih. Jangan hak kita itu dek milih, dek datang. Jangan. Jadi itu pesan Pak PJ kepada kami. Pertama, jaga stabilitas dan kondisivitas kita yang sudah baik ini. Pangkal Pinang yang baik, yang bersamaan dengan hari itu di Bangka juga akan melakukan pemilihan pilkada ini. Kami hanya pesan itu kepada Bapak Ibu semua, mari tanggal 7 nanti datanglah ke TPS, penuhi TPS itu, biar kita ramai-ramai. Paling dek kita bersilaturahmi bersama-sama, karena silaturahim itu seperti ini. Yang pertama pastinya kita itu panjang umur. Dulu ada orang pesan silaturahim panjang umur, ngapain Pak? Malaikat nyebut kita di rumah, kita lah di sini ya. Urungnya malaikat nyebut nyawa kita di rumah sini karena kita di sini. Yang kedua, yang jelas akan menambah rezeki. Rezeki itu tidak semata-mata duit, Pak. Tidak semata makan. Informasi pun itu rezeki. Mengapa ada? Saya sudah pernah merasakan ketika saya dulu nak ikut tes nih, tidak tahu apalah. Tapi karena kita nempuh orang sini bertanya siapa, gitu tanya nih kira-kira Agus orang nanya rupa benar. Keluar ya, yalah ditanya orang dengan tenang B-nya apa kan? Itu Bapak, rezeki itu bukan semata-mata duit dan sebagainya. Informasi pun itu rezeki. Maka bersering-seringlah bersilaturahim, karena itu bagian dari panjang umur dan menambah rezeki, nambah kawan. Artinya semuanya informasi semua ini, kawan-kawan kita ini. Baik Bapak Ibu yang semua, saya lah kepanjang juga, nanti kesian Pak Ustadz. Intinya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini sekali lagi kami menghimbau dan berharap ya, mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah di Kota Pangkal Pinang ini dengan datang dengan partisipasi tinggi untuk hadir memilih di TPS tersebut. Di biliknya itu dengan memilih tentu dengan hati kita sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Asisten 3 atas arahan yang disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dan manfaat untuk kita bersama. Bapak Ibu jamaah tersebut rahimakumullah. Selanjutnya kita akan dengarkan kultum ya dari Ustadz kita, kuliah terserah antum Ustadz ya. Mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Johan Muhammad Nasir MPD. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita semua memang sudah diniatkan untuk hadir berjamaah di Masjid Uqubah Timah. Satu langkah kaki kanan menuju masjid ini, Allah angkatlah derajat kita. Satu langkah kaki kiri kita menuju masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. La takhaf wa la tahzan, sesungguhnya kebaikan menghapus pada keburukan. Jadi yakin dan percayalah, di Al-Quran surah Hud ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, innal hasanat yuzhibna sayiat zalika zikra lizakirin. Itu ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejahatan, demikianlah zikirnya bagi orang-orang yang berzikir kepada subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Pak Imam membacakan Al-Quran surah berapa Pak Imam tadi? Surah Al-Isra ya? Ya, Al-Isra. Apa beliau sampaikan? Aqimis shalah liduluqis syamsi ila ghashaqil laili wa Qur'anal fajr innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Seperti yang dikutip oleh beliau, Pak Sten 3 sampaikan bahwa sholat subuh ini disaksikan malaikat. Jangan ngingil-ngil. Oh, kita ya, ngingil-ngil. Malaikat menyaksikannya. Dicatatlah kebaikan-kebaikan itu oleh malaikat. Alhamdulillah, hari ini si Fulan bin Fulan berjamaah di subuh di Masjid Uqubah Timah dalam rangka kegiatan gerbang surga. Ini menjadi rutinitas ya. Alhamdulillah, dicatat oleh malaikat. La takhaf wa la tahzan. Satu kebaikan akan menghapus kejahatan. Makanya pagi hari ini bersyukur subhanahu wa ta'ala kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam. Dua juga nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kalau Allah tidak ada iman, kalau tidak ada Islam, dan kalau tidak sehat, kita tidak hadir di masjid ini. Satu lagi nikmat sempat. Ada orang sehat tapi tidak sempat, banyak. Ada yang sempat tapi tidak sehat, banyak. Rumah sakit umum itu banyak. Dia sempat mau ke masjid tapi tidak sehat, tidak ada daya upaya. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Berkumpullah kita berjamaah di Masjid Agung Uqubah Timah. Hadirin jemaah rahimakumullah, tadi surah di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sampaikan kepada kita, ini memberikan ibrah kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini ayat ini komprehensif semuanya manusia, yang berimankah, tidak berimankah, Yahudikah, Nasranikah, Majusikah, atau apalah ya. Ini seluruh manusia, tidak dispesifikkan untuk orang beriman, semuanya tanpa terkecuali. Wahai sekalian manusia, katalah inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya aku ciptakan kalian semua itu, kami ciptakan kalian semua itu min dzakari wa untha, dari laki-laki perempuan. Jadi ya ada dua, jelas nih, dua ini, dua jenis kelamin yang Allah ciptakan. Min dzakari wa untha, laki-laki perempuan. Jadi kalau di luar laki-laki perempuan, itu di luar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Merubah diri laki-laki menjadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki menjadi perempuan. Itu tidak termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Dan aku jadikan kalian semua itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada dari Bugis, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Riau, ada orang NTT, macam-macam kan? Ada dari Palembang. Wa syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa kata Allah? Untuk saling kenal mengenal. Ya.
Jadi pagi hari ini dalam rangka saling kenal mengenal. Oh, ini Pak ST3, Pak Agus Pendi, ya, telah menyampaikan banyak hal, memberikan motivasi, memberikan kabar, semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya kata Allah yang paling mulia di antara kalian semua itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan, yang paling bertakwa, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamba wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamba. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sama manusia dengan pergaulan yang baik. Tanggal 27 Agustus kata Pak Agus Pendi tadi akan ada wapo ulang, tidak usah berkelahi. Kunak milah sini, milih lah. Kunak munyat apa namanya itu, yakin nih, yakinlah. Tidak usah saling menghina, tidak usah saling mencaci, tidak usah ngatai orang. Kita ini belum sempurna, ya, serahlah. Tidak usah saling menghina. Lihat di medsos ngatasi ngatas, tidak usah, tidak penting. Tidak penting itu, ya. Orang akan marah dengan kita, orang akan benci dengan kita gara-gara postingan kita di medsos, ya. Macam-macam kan kata orang. Nah, jadi mulai hari ini niatkan, etikatkan dalam hati, yakinkan bahwa saya akan pilih ini, ya. Tidak usah ngerisau-ngerisau orang, serahlah. Nanti Pak Agus, Pak Indi misalnya, Pak saya satu milih siapa, silakan, serahkan beliau lah, ya. Memang keinginan dan memang ini yang menjadi pilihannya. Tidak usah ngajak-ngajak orang, silakan. Pilih yang terbaik menurut hati nurani. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi bukan orang yang paling kaya ini Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini itikadkan dalam hati sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak memandang fisik badanmu, wala ila suwarikum, dan postur tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah itu memandang kalian semua adalah dari hatinya, wa a'malikum, dan perilakunya. Jadi yang dipandang Allah hari ini bukan kayanya kita, bukan pejabatnya kita, bukan banyaknya aktivitas kita di luar yang Allah pandang, tapi Allah pandang adalah hari ini hati dan perbuatan kita. Ada satu daging dalam diri manusia, apabila daging itu bagus maka baguslah semuanya. Tapi kalau tidak bagus daging satu ini, maka tidak baguslah semuanya. Ala fahiyal qalb, ketahuilah dialah hati manusia. Makanya kolbun itu artinya bolak-balik, ya. Mulai hari ini tingkatkan kita ini manusia, kita semuanya berdosa, banyak dosanya. Muharram 1447 Hijriah ini, mari kita berubah menjadi lebih baik, berhijrah seperti yang Pak Agus Pendi sampaikan untuk menjadi lebih baik. Kalau mungkin di antara kita yang tadinya 1446 Hijriah belum lengkap sholat 5 kali dalam satu hari, mulai 1447 Hijriah ini kita lengkapi. Yang tadinya tidak pernah puasa Ramadan, puasa Ramadan. Yang tadinya tidak mengenal zakat, rubah zakat fitrah, zakat mal, zakat BPJS, gitu kawan. Bagus. Ada zakat BPJS namanya sekarang, 1%. Ada zakat BPJS 1%. Mari niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan itu menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pandang bentuk rupa kita semua, tapi Allah bentuk hati, ya. Qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan kita
Mudah-mudahan 1447 Hijriah ini kita menjadi lebih baik. Ya, inilah nikmat bagi kita yang sering bersilaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan mudahkan mendapatkan rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan kemudahan, jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak terduga ya. Jadi cukup bersilaturahmi, bertakwa kepada Subhanahu wa taala, berubah untuk jadi lebih baik, insyaallah jauh lebih berkah. Amin alamin. Mohon maaf kalau salah, pas jam 6 lebih itu sudah dicubit-cubit oleh MC ini ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kita mendengarkan bersama nasihat dari guru kita Ustadz Johan selaku Ketua DMI Kota Bangka Pinang. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berada di dalam acara kajian kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup acara ini, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Indra SIP. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabina Rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'man wallah wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah ya Allah ya Allah jami'il hajat wa tutahhiru min jami'i sayyi'at wa tarfa'una 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بأقصى الغايات في الحياة وبركة وبعد الممات وعلى آله تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات وبرفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا
ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءاتنا وصدقاتنا وحجاتنا وتخصعنا وتعابدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نوّر قلوبنا بمعرفتك يا الله. اللهم عافنا في بداننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصارنا اللهم عافنا في لساننا لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi selesai sudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari sama-sama kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah dan doa fatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah sholat syuruk kita akan berfoto bersama yang insyaallah akan dipandu oleh Bang Yadi nanti insyaallah. Komisioner KPU.